Mengapa saat Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini nyapres, maka Ganjar Pranowo akan auto menang pilpres? Ada sih, sejak semua orang di Indonesia tiba-tiba jadi pengamat politik. Tapi dengan kartu-kartu saya rajin melihat apa kira-kira yang terjadi. Ini diambil dari podcast Master Deddy Corbuzier. Ini terlihat bahwa kubu perubahan atau kubu yang berseberangan dengan pemerintahan Pak Joko Widodo dan juga Ganjar Pranowo bersama PDIP pernah ada sebuah strategi untuk menyatakan kemenangan sebelum semuanya dihitung. Barang siapa yang datang kepada dukun atau paranormal, dalam kurung para tidak normal, kemudian membenarkan perkataannya, maka dia telah kafir kepada Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen kelihatannya agak kurang sehat. Iya, Bung Alfian. Semoga cepat sembuh ya. Amin, amin. Bung Alfian, ini ada berita yang lucu Bung Alfian dari TV One News. Judulnya Bung Alfian, peramal Denny Darko berani jamin Ganjar Pranowo akan menang dalam Pilpres 2024. Waduh, main dukun nih. Nah, bagaimana respon awal Bung Alfian mendengar judul berita ini Bung Alfian? Karena bagaimanapun seaneh-anehnya atau sehina-hinanya hal-hal yang terjadi di Indonesia pasti ada yang ngikutin Bung Alfian. Ya. Gimana Bung Alfian? Udah zaman 4.0, 5.0 masih ngomong ramalan kayak begitu. Udah makan bikin coupling metaverse masih begitu. Jadi pemirsa, saya nyatakan dengan tegas bahwa kemenangan hanya milik orang yang memahami hakikat kebenaran. Kemenangan sejati bukan merupakan sebuah kemenangan yang sifatnya penampakan, dan itu boleh jadi itu hanya sebagian kecil. Jadi artinya kemenangan yang dinyatakan oleh yang bersangkutan itu adalah sebuah bentuk untuk logical war, itu perang urat saraf. Supaya kita udahlah jangan ngapa-ngapain lagi. Kita akan katakan bersama Allah kita akan memenangkan pertempuran dan peperangan di bidang apapun. Kalau hanya untuk urusan dunia, urusan politik, urusan jabatan, itu dalam Islam haba'am masturo, hal yang sangat kecil. Betul. Kemudian ada yang berkomentar Bung Alfian, masa ramalnya Pilpres, ramal dong kapan UMR naik. Tapi Bung Alfian, yang menarik adalah di kolom komentar di TV One itu malah komentarnya unik-unik dan mengarahnya kepada Pak Anies Bung Alfian. Contohnya misalkan, saya pernah bermimpi Pak Anies menang telak. Terus Anies is the best lah, semoga nggak dicurangi KPU. Anies Bismillah RI 1, kita percayakan dan serahkan kepada Allah, dan lain-lain. Nah ini Bung Alfian, jadi ya mungkin kita sebagai Muslim Bung Alfian sangat tidak akan percaya dengan ramalan lah, dengan dukun, dengan apa gitu Bung Alfian. Tapi kan yang sering saya sampaikan, atau mungkin dulu pilkada juga Bung Alfian pernah dapat cerita bagaimana orang masuk ke ruang untuk memilih, tiba-tiba pandangannya kosong lah atau apalah. Jadi kenapa Bung Alfian masih ada lah orang-orang yang ya Bung Alfian gak jauh-jauh lah, mungkin juga Bung Alfian pernah mendengar dukun-dukun itu rame menjelang pemilihan, mau pilkada mau apa. Ini gimana fenomena ini Bung Alfian? Ya kalau pernyataan yang bersangkutan dijadikan rujukan, berarti di negeri kita ini banyak hamba-hamba setan, hamba-hamba iblis, hamba-hamba jin, itu aja. Nah, buat apa kita menjadi orang yang punya keinginan berbahagia di dunia akhirat, kita ingin masuk surga segala macam. Jadi yang jelas buat saya dan buat para pemirsa, yuk kita berpikir waras, logis. Kita ini udah di zaman abad 22 loh, abad 21 udah cukup bergerak jauh, udah seperapat gitu kan. Nah jadi sekali lagi banyaknya dukun-dukun bertindak di musim-musim politik itu sebagai pertanda negeri yang ketinggalan jauh, yang rasanya mungkin kita harus istighfar. Dan kepada seluruh orang-orang yang memahami konstelasi politik yang ada, dan orang yang mempunyai kepedulian terhadap situasi hari ini dan peran-peran ke depan, mari berbondong-bondong kita menangkan kepentingan politik umat Islam, kepentingan politik pribumi untuk menjadikan Indonesia eksis, berdaulat atas berkat rahmat Allah dan anugerah serta
lindungan Allah dalam segala urusan yang kita hadapi. Iya, Bung Alfian, memang hal-hal ini sebetulnya memang kita kan sudah sepakat bahwa itu adalah kesyirikan atau kemusyrikan yang tidak mungkin kita sebagai muslim melewati hal tersebut, Bung Alfian, atau menggunakan cara tersebut. Ya, itu memang mungkin saja dilakukan oleh orang-orang yang sudah tidak ada imannya, atau memang mereka biasa gitu, Bung Alfian, minta pada dukun, minta diramal, minta dibaca masa depannya. Nah, Bung Alfian, mungkin kita bergeser sedikit, Bung Alfian. Apa sebetulnya, kalau saya melihat gini, Bung Alfian, ada fenomena dukun begini-begini, artinya kan si calon, anggaplah bukan si presiden ini, Bung Alfian, anggaplah calon DPR atau apa, artinya dia kan punya ketakutan untuk kalah, akhirnya dia menyerahkan dirinya kepada setan atau jin supaya diusahakan untuk menang. Berarti kan, Bung Alfian, dia jadi atau ingin menjadi anggota DPR itu, caranya saja sudah salah. Ini gimana, Bung Alfian? Ya, mungkin fenomena hari ini anggota DPR kita banyak yang aneh, mungkin diduga bisa jadi mereka juga dulu menggunakan cara yang sama gitu, Bung Alfian. Ya, betul Bung kameramen, saya pikir ini sebuah satu pembacaan berita yang sangat penting untuk disimak oleh seluruh pemirsa dengan pelan-pelan. Saya ingin menganalisis, karena saya pernah punya pengalaman menjadi aktivis gerakan politik praktis. Ya, saya punya pengalaman dan saya akan terus membersamai itu di saat-saat yang ke depan. Kalau yang hari ini mungkin saya akan masuk pada fungsi-fungsi edukasi, membersamai dan memenangkan. Apa yang terjadi yang barusan dimulai dengan adanya fenomena ramalan dukun, dan kemudian tadi ada asumsi anggota DPR RI yang kedukun atau apa sebelum dia maju, itu merupakan wujud ketidakpercayaan. Kepada siapa? Pada diri sendiri, utamanya kepada Allah. Jadi dia, bagaimana dia sendiri sama dirinya nggak percaya, sama bagaimana mau dipercaya sama masyarakat, gitu. Artinya ini sebagai pesan buat masyarakat, jangan pilih lagi caleg atau partai atau calon gubernur, calon bupati, calon wali kota, termasuk calon presiden yang diduga dia meremehkan arahan-arahan yang maha kuasa, arahan-arahan Allah Subhanahu Wa Taala, apalagi secara terbuka dia meremehkan syariat Islam, meremehkan azan dan segala macam. Begitu, Bu. Kau bilang Tuhan sangat dekat. Kau sendiri memanggilnya dengan pengeras suara setiap saat. Iya, Bung Alfian, untuk akhir sesi kali ini, Bung Alfian, ternyata di dalam berita ini ada yang menarik, Bung Alfian. Di dalam kanal YouTube pribadinya, Denny Darko mengatakan bahwa Ganjar Pranowo sudah pasti memenangkan pemilu. Hal ini diketahuinya melalui hasil penerawangan kartu tarot. Ternyata dibaca lucu lagi, Bung Alfian. Dia seperti memastikan. Nah, ini Bung Alfian. Untuk closing mungkin Bung Alfian punya respon apa, tapi saya menarik antara ini dukun, Bung Alfian, atau emang dia udah dapat bocoran dari KPU. Karena kan anggota DPR atau pejabat di Malaysia kan sempat bilang 30 days for the election results to be made known. In America, within few hours after election is over. In Indonesia, they know the result before election. Gimana, Bung Alfian? Ketika Rasulullah, seorang yang pernah ada dan ada dalam jiwa umat-umat yang beriman, pernah berjanji dengan seseorang yang berhubungan dengan beliau, lalu itu menjadi sebab turunnya surat Al-Kahfi ayat 23 dan 24. Ayat itu memberikan pesan, apabila engkau punya komitmen atau punya janji dengan orang untuk hal-hal yang ke depan, maka bersebutlah insya Allah. Jadi kepada manusia semua, jangan sampai kita musyrik hanya gara-gara urusan pemilu. Karena perlu diketahui yang membuat orang masuk neraka itu adalah musyrik dan murtad. Tapi kemudian tadi Bung kameramen menyebut-nyebut kemungkinan mereka dapat bocoran atas rekayasa baik di instansi KPU dan yang lain-lain. Ya saya pikir ini sebagai bahan buat semua yang ikut pemilu agar bisa mengkonfirmasi, konferensi pers kalau perlu panggil, bikin acara-acara yang pihak KPU, pihak Bawaslu, pihak kepolisian dan instansi-instansi terkait dan instansi yang tidak terkait bisa mengadakan pernyataan bahwa mereka akan menjadikan pengawal daripada pemilihan umum sesuai dengan peraturan yang
yang disusun sebagai landasan. Betul. Kalau memang mau dibuat yang agak keren ya jujur dan adil, walaupun jujur dan adil itu mungkin sedang pergi piknik ke planet Mars ya. Di negeri ini kejujuran dan keadilan hanya milik orang yang berkuasa dan milik orang yang bisa menekan orang, mengancam orang, dan punya otoritas prerogatif terhadap ayat-ayat dan pasal-pasal yang disangkakan atau dituduhkan. Jadi kesimpulannya bahwa mempercayai dukun itu hukumnya haram. Betul. Dan Rasulullah telah mengatakan siapa yang percaya dukun maka sekian bulan doanya tidak dijawab oleh Allah sampai dia menyatakan pertobatannya. Sekian dibacain berita pada kesempatan kali ini. Dukun no way, Allah yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.